meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman pada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada umat-Nya. Para nabi dan rasul yang harus kita ketahui sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, jumlahnya ada 25 nabi dan rasul. Kisah perjuangan dalam berdakwah dapat menjadi teladan bagi kehidupan kita saat ini. Sifat-sifat rasul, sifat wajib para rasul ada 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat mustahilnya para rasul ada 4, yaitu kazib, khianat, kitman, dan baladah. Sifat jaiz para rasul ada 1, yaitu iradul basariyah, yaitu memiliki sifat dan kebutuhan hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Rasul ulul azmi ada 5 rasul yang diberi gelar ulul azmi, yang artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rasul tersebut adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah yang dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Kita selalu mengerjakan dan mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh para rasul. C. Menjadikan para rasul sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. D. Kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Assalam. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada umat-Nya. Sedangkan tugas para Rasul yaitu untuk menyampaikan wahyu dari Allah, untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surah Al-Imran ayat 164. Pengertian Nabi dan Rasul. Nabi dalam bahasa Arab berasal dari kata naba. Dinamakan Nabi karena mereka adalah orang yang menceritakan suatu berita lewat wahyu. Sedangkan Rasul adalah secara bahasa berasal dari kata irsal yang bermakna membimbing atau memberikan arahan. Sedangkan menurut definisi secara syar'i yang masyhur, Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dalam syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, tetapi tidak wajib mengerjakan dan menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan serta mengajarkan kepada umatnya. Nama dan sifat-sifat Rasul. Nama-nama Rasul. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Selain itu juga Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diutus menjadi Rasul oleh Allah. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam yang menjadi seorang Nabi dan Rasul. Yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam, merupakan salah satu Rasul ulul azmi dari keturunan ke-9 Nabi Adam alaihissalam.
Yang keempat, Nabi Hud. Nabi Hud berasal dari kaum Ad. Beliau berasal dari bangsa Arab yang bertempat tinggal di bukit-bukit pasir. Yang kelima, Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah pada kaum Samud. Yang keenam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberi gelar Halilullah yang artinya kekasih Allah yang merupakan Rasul Ul Azmi. Yang kedelapan, Nabi Lut. Nabi Lut diutus oleh Allah kepada kaumnya yaitu kaum Sadun. Yang kedelapan, Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah seseorang yang sangat penyabar, penyantun, serta berhati lembut. Yang kesembilan, Nabi Ishak. Nabi Ishak dilahirkan di desa Dabdun. Yang kesepuluh, Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam yang menjadi nabi dan rasul. Yang ke-11, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra yang sangat disayangi oleh Nabi Yakub. Yang ke-12, Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seseorang yang mempunyai kekayaan yang melimpah ruah. Yang ke-13, Nabi Su'aib, yang diberi gelar Khotibul Anbiya, yang artinya seseorang yang ahli berpidato. Yang ke-14, Nabi Musa, dilahirkan pada saat Fir'aun sedang merajalela, dan Nabi Musa merupakan salah satu Rasul Ulul Azmi. Yang ke-15, Nabi Harun. Nabi Harun adalah seorang yang saleh dan berhati lembut. Yang ke-16 adalah Nabi Zulkifli. Beliau diberi nama Zulkifli yang artinya orang yang mempunyai kesanggupan. Yang ke-17 adalah Nabi Daud. Nabi Daud diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Yang ke-18, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi yang mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur milik Nabi Daud. Yang ke-19, Nabi Ilyas. Nabi Ilyas sering dipanggil dengan sebutan Ibnu Yasin. Yang ke-20, Nabi Ilyas diangkat oleh Allah menjadi Rasul untuk kaum Bani Israel yang membawa risalah kenabian menggantikan Nabi Ilyas. Yang ke-21 yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus diberi gelar Zunnun, diutus oleh Allah untuk kaum Nainawi. Yang ke-23, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria diangkat menjadi Rasul untuk kaum Bani Israel. Yang ke-23 adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya merupakan putra dari Nabi Zakaria. Yang ke-24 adalah Nabi Isa. Nabi Isa adalah salah satu Nabi dan Rasul Ul Azmi diangkat oleh Allah untuk menyerukan agama kepada kaum Bani Israel. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, suka berjudi, mabuk-mabukan, dan merupakan Nabi sekaligus Rasul Ul Azmi yang terakhir. Tugas-tugas para Rasul. Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar berbuat kejahatan maksiat dan menganiaya akan mendapat balasan di neraka. Yang terakhir, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Sifat-sifat Rasul. Sifat yang wajib. Yang pertama, sidik. Artinya berkata benar. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik, artinya menyampaikan. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Sifat yang mustahil bagi Rasul. Yang pertama, kizib, artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta. Yang kedua, hianat, artinya tidak dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin mengkhianati umatnya. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat, balada, artinya bodoh. Kemudian, adapun sifat zais para Rasul yaitu Rasul tidak mungkin memiliki kebiasaan seperti manusia pada umumnya, yaitu makan, minum, haus, lapar,
letih, dan sebagainya. Selanjutnya, meneladani sifat para rasul. Yang pertama, mengenali sikap dan keteladanan serta kepribadian rasul yang mulia. Yang kedua, membaca dan menghayati kisah-kisahnya. Yang ketiga, kehalusan tutur kata rasul. Bagus sikapnya dan tingkah laku para rasul dapat dijadikan keteladanan bagi kehidupan. Di antaranya, menerapkan sunnah-sunnah rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak berputus asa dalam menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh rasul. Dan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya sehingga diutus beberapa nabi untuk membimbing dan memberikan petunjuk bagi umat manusia. Yang ketiga, kita selalu bersyukur kepada Allah karena mengutus nabi sebagai pembimbing keselamatan kita itu adalah merupakan kenikmatan yang amat besar. Yang terakhir, melahirkan rasa cinta kepada Rasul karena mereka telah mengemban amanah dari Allah